Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, saya malam hari ini akan membahas tentang perjalanannya sang pesulap dan sekarang menjadi dan mengaku sebagai cucu kiai. Padahal dia itu pesulap. Pesulap waktu zaman mudanya dia itu bergelimbung di dunia jalanan di daerah Teluk Naga dan Tangerang Raya, Serpong ke sana lagi. Setelah itu dia itu mempunyai cita-cita ingin mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, tapi tidak pernah kewujud. Akhirnya dia belajar tentang trik-trik sulap dan trik-trik debus. Setelah dia belajar trik sulap bisa, dia merantau ke daerah Tulang Bawang, Lampung, sampai di Kayu Agung, Palembang, di Muraidim, sampai di Marsuji, Lampung. Nah, si tukang sulap ini sudah paham tentang ilmu-ilmu sulap, ilmu-ilmu trik. Akhirnya dia merantau ke Pulau Jawa, guys. Nah, ke Pulau Jawa dia cari kontrakan, cari kos-kosan. Akhirnya dia iseng-iseng cari barang bekas atau cari rongsok lah gitu. Jadi cari rongsok itu bersama Pak Ijo, namanya Pak Ijo. Nah, ini yang tukang sulap ini namanya Pak Imin. Nah, Pak Ijo dan Pak Imin ini berdua nyari rongsok membawa motor Supra X yang spakbornya itu di belakang nggak ada, sampai hilang. Nah, Pak Ijo dan Pak Imin ini, Pak Ijo itu adalah ngumpulin kerdus, ditaruh di motor, bergonceng sama Pak Imin. Nah, Pak Ijonya naik di atas kerdus itu, guys. Nah, lama kelamaan si Pak Ijo itu punya keahlian sulap, pernah mengikuti pengajian di daerah Jawa Timur, melihat seorang Ustadz dan Gus yang kebetulan pas itu adalah Ustadz Gus yang terkenal, dipuji orang banyak, disalamin orang banyak. Nah, akhirnya si Pak Ijo ini terpincut, guys. Kepincut, punya pikiran kepengen jadi Ustadz atau Gus itu. Nah, dari awal di situ dia itu melihat, akhirnya dia pulang ke tempat kontrakannya lagi di daerah Surabaya, Jawa Timur. Nah, dia berunding sama temennya, sama Pak Imin itu. Gimana, Min, kalau kita itu mencari yang lebih enak, kata si Pak Ijo. Pak Iminnya bingung karena Pak Imin itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa trik-trik sulap. Dia itu orangnya lugu. Akhirnya Pak Ijo punya cita-cita ingin menjadi orang terkenal, guys. Orang terkenal. Nah, akhirnya dia malam-malam, pagi mengumpulin rosok. Akhirnya dia berbincang-bincang Pak Imin dan Pak Ijo. Ya, akhirnya dia itu berdua sepakat. Si Pak Ijo itu mau jadi pura-pura mau jadi kiai, guys. Ini sepik-sepik gitu, pura-pura. Padahal dia tuh ngaji aja nggak bisa. Yang diandalin adalah ilmu sulap itu, ilmu trik. Ilmu yang dia pakai itu semuanya trik gitu. Ini adalah cerita ya. Cerita bila mana di luar sana ada yang kesamaan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah dongeng sebelum tidur. Ya, jadi ini adalah cerita karangan saya sendiri. Tapi memang kalau memang di luar sana ada yang kesamaan, saya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, Pak Ijo dan Pak Imin tadi mengumpulin rosok, guys, membawa Supra yang belakang tidak ada spakbornya itu. Nah, akhirnya si Pak Ijo itu punya duit 250, beli baju Ustadz, guys, kayak kiai gitu. Iseng-iseng dia buka YouTube, pamer-pamer ilmu trik, ilmu sulap. Nah, akhirnya penonton banyak yang apa itu, inspirasi atau mengikuti jejak dia, akhirnya datang ke situ. Akhirnya belajar, tapi dibohongin juga gitu. Inilah ending dan ceritanya tukang sulap yang sekarang mengaku sebagai cucu kiai. Ini adalah cerita ya, dagelan gitu, guys. Nah, setelah itu, guys,
Akhirnya si Pak Ijo tadi jadi ustadz beneran, tapi kostumnya doang. Sepik-sepik dia pakai trik-trik sulap yang kebal bacok, kebal silet. Padahal silet itu tajamnya cuma di tengah doang guys, kanan kirinya sudah dikikir sama dia, udah di ya istilahnya di inilah di variasi sendiri. Jadi pas ada anti tes ke sini srek itu ya putus koran atau bukunya. Ntar kalau ke muka orang ya nggak putus karena pas mirisnya agak miring gitu. Itu permainan si Pak Ijo tadi. Nah akhirnya si Pak Ijo itu lama-lama dia tenar guys, karena trik sulapnya itu akhirnya tenar. Terus banyaklah berbondong-bondong orang dari Lampung, dari Bandar Jaya, dari Surabaya lah datang ke situ minta ilmunya. Akhirnya dia dalilnya seorang cucu kiai ya, pakai solawat, pakai agamis, pokoknya badannya itu dibalut dengan agama itu. Padahal itu ya dobol-dobolan guys, padahal nggak ada yang asli, nggak ada, dobol-dobolan 100%. Ini adalah cerita, bukan aslinya ya. Kalau orang Indonesia mungkin nggak ada begitu ya, tapi kalau orang pendatang itu nggak tahu. Nah akhirnya Pak Ijo dan Pak Imin ini, akhirnya Pak Iminnya pulang kampung ke kampung halaman sendiri. Nah Pak Ijo ini akhirnya buka perdukunan ala Ustadz tadi lancar. Nah Pak Imin itu punya anak cewek guys, punya anak cewek namanya, saya panggil namanya Yantineng. Nah, akhirnya Yantineng ini dititipin ke Pak Ijo itu, karena Yantineng ini di rumah nggak punya kerjaan, dititipin di Pak Ijo biar di situ bantu-bantu si Pak Ijo kan lagi sukses. Nah, bantu-bantu di situ selama 4 bulan 5 bulan. Si Pak Ijo ini naksir guys sama si Neng itu. Nah, karena si Neng itu masih muda gitu, masih muda. Si Neng itu masih muda, akhirnya ya berdekatan lah, kalau kemana-mana diajak, kalau kita muter-muter nyari apa itu peluang usaha diajak muter-muter. Jadi kayak dianggap itu kayak sekretaris pribadi gitu loh guys. Akhirnya lama-lama dia pergi kemana-mana diajak, pergi diajak kemana-mana, pergi diajak, malam diajak, akhirnya malam diajak nginep guys. Nah, nginep di hotel Surabaya. Nah, akhirnya si Pak Ijo ini nginep berdua sama si Neng ya, walaupun si Neng ini anaknya temennya, anaknya Pak Imin tadi ya, si Neng ini tetap dikeloni juga guys sama Pak Ijo ini ya. Akhirnya jadi tuh makan, akhirnya makin botok lendir ya. Namanya dia juga pengusaha botok lendir. Akhirnya si Neng ini dipompa guys sama Pak Ijo tadi, cos. Gimana sih kalau ban kempes dipompa kan agak melendung gitu. Nah, setelah melendung digugurin guys, digugurin, tak 3 bulan digugurin, habis digugurin terus nggak lama diningkah siri. Jadi anaknya Pak Imin ini diningkahin sama Pak Ijo ini guys. Padahal Pak Imin sama Pak Ijo ini adalah CS teman dekat dari dulunya, dari pertama datang ke kampung cari kontrak itu bareng Pak Imin dan Pak Ijo ini guys. Luar biasa guys cerita saya. Padahal Pak Imin itu punya anak namanya Neng ini diningkahi sama Pak Ijo ini guys. Ini nikah siri, padahal Pak Ijo di rumah punya bini. Akhirnya punya bini 2, namanya Neng. Wah lucu guys. Ini cerita dagelan saya ini kalau dibikin hibur-hiburan itu ya, bikin film, sejarahnya mantap guys. Ya, saya ulang lagi, bila mana kata-kata saya ini di luar sana ada yang kesamaan, saya tidak sengaja untuk ngomong tentang kata-kata begini. Tapi kalau di luar sana ada yang sama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk mengungkap masa-masa yang lalu, tapi ini hanya cerita ending atau dagelan ludruk. Nah, kembali lagi antar ke Neng tadi guys. Akhirnya si Neng ini diningkah siri. Nah, padahal Pak Ijo di rumah punya bini nih. Nah, jadi si Pak Ijo ini sekarang bininya 2 guys, Neng sama yang di rumah. Anggap aja di rumah itu Bu Haji gitu. Bu Haji gitu. Ya akhirnya Bu Haji sama Neng ini kadang-kadang cemberut guys, karena si Pak Ijo ini kadang-kadang masuk ke pos 1, ada yang pos 2 gitu. Kalau bini muda, kalau bini tua itu namanya pos gitu ya. Masuk pos 1, ada masuk pos 2 gitu. Padahal si Neng ini adalah
anaknya Pak Imin tadi, CS-nya Pak Ijo dari dulu itu diningkain juga guys. Akhirnya sekarang udah tenar, udah jadi orang besar karena ketenarannya adalah bohong-bohong, karena mempunyai ilmu trik sulap itu dibuat bohongin orang lah. Akhirnya lama-lama ini kebongkar guys, permainannya trik sulap itu kebongkar sama orang mana gitu ya, pokoknya gondrong-gondrong nggak jelas kayak gitu lah. Yang orang-orang gondrong-gondrong, orang gila banyak ngomong katanya gitu. Saya juga kurang paham itu loh. Akhirnya kebongkar. Setelah udah kebongkar, ya ini si Neng ini punya rencana aneh-aneh guys. Karena tahu Bu Haji itu dibikinin rumah di kampung. Nah, si Neng ini rencana mau minta mobil CR-V gitu. Mobil CR-V, ntar kalau udah dibeliin, dia mau pergi sama anak buahnya ini juga guys, sama suaminya ini juga. Namanya si Monyet namanya. Rencana kalau udah dibeliin mobil, dia akan pergi sama si Monyet ya. Jadi ceritanya ini waduh lucu guys. Ini hanyalah cerita sandiwara sebelum tidur, dongeng sebelum tidur. Bila mana ada kesamaan di luar sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan kau anggap ini serius. Ini adalah ending. Kalau memang ada kesamaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut besok kembali, tambah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.